Selamat pagi para sahabat Nadi yang terberkati. Bagaimana kabar di awal hari baru ini, Minggu 15 Juni 2025. Hari ini bersama dengan saudara-saudari umat Allah yang bersekutu dalam Gereja Katolik, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pada hari Minggu ini, Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Inspirasi hidup harmonis. Persahabat yang terberkati, apa impian setiap insan? Kiranya jawaban ini adalah responnya, menikmati hidup yang harmonis, rukun, dan damai. Hidup harmonis dengan Tuhan, sesama, dan juga dengan alam semesta adalah impian setiap insan. Kita semua mau hidup harmonis seperti itu. Mengapa ini menjadi kerinduan dan impian? Sejak awal mula penciptaan dunia, alam raya dan seisinya telah diciptakan oleh Allah. Setelah melaksanakan karya penciptaan itu, Allah melihat semua baik adanya. Bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 25. Harmoni ada di sana. Semua ciptaan hidup bersama dalam harmoni, meskipun berbeda-beda penampilan, bentuk, dan perannya di alam semesta. Itulah Firdaus, Taman Eden yang nyaman dan menenteramkan setiap insan. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah tragedi, the lost paradise. Manusia diusir dari Taman Firdaus. Harmoni antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah Sang Pencipta dirusak oleh dosa manusia yang mau menyamai Allah dan tidak setia lagi pada kehendak Allah. Akibatnya, manusia menderita dan mengalami nestapa. Namun, Allah penuh belas kasih dan tidak membiarkan manusia terus menderita apalagi binasa. Maka Allah mengutus orang-orang hebat dan tokoh spiritual untuk memulihkan harmoni semesta dan harmoni antara Allah dan manusia. Manusia pun diberi kesempatan bertobat melalui seruan para pilihan Allah. Ada tokoh Musa sampai para nabi. Pada akhirnya Allah mengutus Sang Putra Tunggal Yesus Kristus sebagai penebus dosa dunia. Ia rela menderita, sengsara, dan bahkan wafat di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, ia bangkit mulia. Itulah hari kemenangan, hari Raya Paskah. Sebelum berpisah dengan para muridnya, Yesus telah berjanji meminta agar Allah Bapa mengutus Roh Kudus yang meneruskan karya penyelamatan dunia. Pengutusan Roh Kudus dirayakan sebagai hari raya Pentakosta. Roh Kudus tercurah atas gereja yang kudus. Penyelamatan itu dikerjakan oleh Allah yang Esa. Dia tetap satu dalam kodrat keilahian, namun bersekutu dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi itu bersekutu dalam kasih yang erat dan akrab. Sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menegaskan persekutuan yang harmonis itu. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Para sahabat yang terberkati, Allah Bapa telah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia sebagai ciptaan paling mulia. Kemudian Allah Putra diutus untuk menebus dunia dan umat manusia yang telah jatuh ke dalam lembah dosa. Allah Roh Kudus meneruskan karya penyelamatan itu dengan membaharui muka bumi melalui karya dan misi gereja di tengah dunia. Maka persekutuan gereja mendapat dasarnya yang abadi dalam persekutuan Allah Tritunggal yang hari ini kita rayakan dengan penuh sukacita iman. Konsili Vatikan kedua melalui Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium nomor 4 menjelaskan itu. Demikianlah seluruh gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Dari karya penciptaan sampai karya penebusan atas dunia dan umat manusia, kita melihat, meyakini, dan menikmati kasih dari Allah yang Esa dalam 3 pribadi yang bersekutu dalam harmoni. Apa maknanya bagi kita umat beriman yang percaya pada Allah Tritunggal? Hiduplah dalam harmoni meskipun kita hidup di tengah perbedaan, baik dalam keluarga, komunitas biara, atau tempat kita bersosialisasi dengan tetangga, di lingkungan masyarakat luas, dan juga di dunia maya. Allah Tritunggal mesti menjadi inspirasi bagi kita untuk memelihara dan menikmati hidup yang harmonis. Para sahabat yang terberkati, bersyukurlah kita diberi kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal melalui sakramen baptis. Kita telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti mandat Tuhan Yesus sendiri. Lalu kita masuk ke dalam gereja sebagai umat yang dipersatukan berdasarkan kesatuan Allah Tritunggal. Kita kemudian membuat tanda salib dan mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah itu kita mengucapkan credo tersyahadat, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Aku percaya akan Roh Kudus. Selain itu, kita biasa mendaraskan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para sahabat yang terberkati, ada begitu banyak sarana rohani yang memupuk persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan sekaligus menyuburkan persekutuan yang harmonis antar kita di tengah keluarga atau komunitas. Sekalipun ada perbedaan selera, hobi, visi, prinsip hidup, mindset, kultur, dan perbedaan lainnya. Kita berbeda, tetapi kita hidup harmonis kalau hati dan hidup kita diresapi persekutuan kasih Allah Tritunggal. Selamat hari Minggu. Salam Nadi, berkat melimpah bagi kita sekalian.